Kita kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Yesterday Backyard di Jalan Pangeran Antasari. Ini minumnya enak Pak Umar ya? Enak, makanan juga enak. Enak ya Bil? Ya, Mantap ya Bil? Suasana juga santai kan? Santai. Ini tempat nongkrong-nongkrong di sebenarnya saya daerah pernah Jakarta. nge-jam di sini. Main ngeband? Iya, nyanyi vokal di sini persis 4 tahun yang lalu. Mungkin Ya. bisa Jadi staf khusus Right at the presiden right pernah place. nyanyi di sini. Mantap. Ini main apa Anda? Gitar. Nyanyi, tapi bisa nyanyi. main piano dan gitar juga. bakat juga ya. Iya iya. Ya, nanti Dulu staf cari khusus uangnya suruh- gitu. Suruh bikin acara di sini aja sama Jack TV lagi. Oh boleh, boleh Pak. Nanti kita undang. Ya, kalau dulu kan menteri-menteri punya band. Iya. Kita ajak staf khusus presiden milenial bikin band juga ya Pak. Bikin band. Sambil kemudian membahas isu-isu yang Sambil ngebahas jadi isu-isu. concern para milenial dan Kena masyarakat. netizen lagi nih ya. Oh, cuma bisa nyanyi doang staf susnya gitu. Lagi salah semua. Salah serba terus ya, Bang. Salah terus. Kan. Zaman sekarang emang netizen, Anda bikin serba salah ya. Padahal staf khusus ini kan manusia juga. Oh iya benar-benar. Sama Tapi aja. wajar lah kalau kita juga udah ngalamin dulu. Saya waktu jadi asisten presiden dulu mau 38 tahun, yang lain juga beberapa orang. Itu kan ada yang pertama positifnya kan ngeritik kan. Iya. Yang memang ada unsur jealousy. Tetapi menurut saya itu hal yang positif kan. Karena selalu di jabatan publik itu atau posisi publik itu kan Spotlight ya Pak. iya, spotlight itu kan ya ada banyak kontroversialnya. Ya. Tapi if you do something seperti yang Anda bilang tadi, people would really appreciate, terutama untuk generasi Anda kan. Nah, ini saya juga tadi nanya ke Billy, sekarang yang lagi dijalanin ini berhubungan sama kegiatan milenial sih sebenarnya. Yang digoreng, tapi soal pengangguran yang digaji 700.000 Bill. Padahal Billy tahu yang lagi dikerjakan bukan seperti itu. Bukan ya. Ya kan, yang lagi diarahkan oleh Pak Presiden inovasi soal kartu prakerja. Iya. Oke, ini pertama kalinya ada istilah kartu prakerja ini ya. Jadi sebenarnya boleh jelasin dulu nggak sih, mungkin biar nggak salah kaprah orang soal kartu prakerja itu apa sebenarnya? Mungkin saya masih belum bisa bilang saat ini Iya, masih, iya. karena masih digodok. Masih prematur Jadi, ya? Iya, masih prematur. Saya tidak bisa mengeluarkan statement dulu untuk Oke. kartu prakerja sampai saya dapat arahan gitu. Oke. Yang jelas kami sedang bekerja keras untuk membuat blockchain system atau system thinking dari bagaimana kita mentransisikan lulusan di sekolah, baik sekolah menengah maupun universitas yang akan transisi ke dunia kerja dengan jadi bahasa bahwa digaji 700.000 atau itu juga kurang akurat seperti itu. Oke. Jadi sampai nanti dia sudah matang baru saya bisa buka. Ya. Oke, berarti tahun depan akan ada APBN yang masuk ke situ berarti kan? Iya, saya belum bisa bilang. Oke, gitu, kita ya. masih lihat apa yang akan terjadi di 2020. Yang jelas pertanyaan netizen apa sih yang lagi dikerjakan? Kami sedang mengerjakan sistem kartu prakerja tersebut. Ya. Oke, itu yang sekarang sedang dikerjakan. Betul, ya. ya. Oke, salah satunya itu ya, kita tunggu saja. Jadi jangan komen-komen dulu ya, gaji-gaji 51 juta. Beliau ini S2-nya aja 2. Ya sudah lah, 50 juta itu kecil ya. Tapi Bill, ngomongin soal tantangan ekonomi lagi di 2020 dengan tadi saya buka tahun depan bakal banyak harga-harga yang naik, inflasi diperkirakan sampai 3%. Kira-kira daya beli apalagi millennials kayak gimana Bill? Jangan-jangan orang pada takut nikah nih, jangan-jangan nikah punya anak mahal karena harga-harga Ini masih mahal. takut nikah juga nih? Oh enggak, saya sudah satu. Saya takut sudah. nikah lagi. Saya takut nikah lagi. Takut nikah lagi beda dengan takut nikah ya. Iya. Gimana Bill? Jadi sebenarnya sebuah sistem ekonomi yang harus mengikuti bagaimana behavior dari komponen masyarakat itu bertindak. Dalam hal ini kita bicara bahwa millennials itu akan menjadi demographic economics mayoritas. Oke. Jadi bagaimana meng-create sebuah sistem ekonomi supply demand khususnya dalam negeri sendiri yang ada hubungannya dengan dunia internasional yang align dengan bagaimana millennials bersikap, berpikir atau bertindak. Itu juga goals kami dengan adanya SKP millennials. Misalnya why millennials behave in a certain ways. Kenapa sih millennials kayak saya masih ngontrak, belum beli properti. Staf khusus presiden ngontrak. Masih ngontrak. Tunggu vlog saya dari kontrakan dan naik online setiap hari. Naik motor dan ngontrak. Anda yang di-highlight 50 juta. Kuliah di 51 Inggris, magang di Baru Washington beli DC, Tidak, masih Pak. ngontrak. Maaf, saya verifikasi lagi Pak ya. Saya sebelum 51 juta itu saya kerja di perusahaan migas Pak, penghasilannya gimana ya? Ya, maaf ya, kecil lah. saya terdengar tidak sombong. apa-apa. Harus Jauh di sombong, atas itu harus Pak, sombong. maaf ya. Kemudian saya juga sudah punya perusahaan sendiri dan penghasilannya sudah
jauh di atas Established, ya. itu. Jadi kenapa kemudian milenial seperti saya yang memiliki uang dan penghasilan itu bersikap in certain ways. Kita pernah baca artikel dari Sri Mulyani kan. Sri Mulyani mengatakan bahwa one of the factors slow growth itu adalah demografik mayoritas bangsa Indonesia yang adalah milenial sini tidak spending enough. Ya kan, Iya, pasti iya. pernah baca ya di artikel itu. Sebenarnya bukan we don't spend enough, tapi our way of spending itu not understandable yet oleh policy economic yang sekarang. Kenapa sih milenial lebih memilih travel daripada beli Beli rumah, properti? iya. Kenapa sih milenial lebih senang naik online daripada beli kendaraan sendiri? Iya. Kemana sih uang milenials itu dia investasikan? Nah, kayak menarik gitu. nih. Oke. Iya, jadi ketika kita sudah paham itu semua, maka kita akan kemudian apa sih namanya menstimulasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang along with certain behavior. Seperti itu ya. Oke. Iya. Pak Umar, inflasi tahun depan dengan daya beli ekonomi khususnya masyarakat Indonesia? Sebetulnya kalau inflasi kan sekarang tahun ini antara 3,3 3,4 untuk ukuran Indonesia rendah. Relatif rendah. Tahun depan menurut saya hanya 3,5%. Tapi ingat kan inflasi itu kan bobot utamanya kan ke bahan pangan dan juga energi kan, minyak terutama kan minyak kan bahan bakar, jadi bahan bakar itu kan bahan bakar minyak kan harganya kan juga relatif stabil. Biasanya sangat pengaruh oleh geopolitik lah. Nah kalau melihat itu inflasi, jadi sebetulnya kondisinya kan bagus. Kalau melihat dari suku bunga kan dari kebijakan kan menurun kan, tinggal nanti bagaimana bank memfasilitasi terutama yang kebutuhan milenial kan. Kalau kita lihat milenial terutama yang educated ya, itu sebetulnya kan dia kan mengkonsumsi makanannya kan nggak sebanyak orang yang penghasilannya lebih rendah relatif terhadap penghasilannya. Jadi itu akan sangat berkaitan dengan misalnya kebutuhan apa namanya itu ya tadi entertainment misalnya. Karena sekarang kita lihat sekarang itu sebetulnya pengeluaran dari rumah tangga itu banyak yang ke pendidikan, kesehatan, lalu kemudian food, restoran. Jadi pertumbuhan restoran itu tinggi. Saya kira banyak milenial begitu. Tapi kalau kita lihat dengan banyaknya restoran, apalagi dengan kreativitas itu ya, termasuk juga dari milenial untuk makanan-makanan lokal, bukan makanan basic ya, lokal yang bahkan yang gourmet gitu dengan harga yang terjangkau. Sekunder lah ya, hitungannya lah ya. Sebetulnya tidak mengkhawatirkan. Nah nanti yang berkaitan dengan yang masyarakat bawahnya itu kan misalnya kayak BPJS, milenial yang apa namanya pendidikannya lebih rendah, terus kemudian pekerjaannya juga dengan upah yang di bawah, apalagi di bawah upah minimum, memang akan berat dengan ada kenaikan BPJS misalnya, atau yang tadi Anda bilang tol dan yang lain-lain itu. Cukai rokok, Pak? Cukai rokok kan nggak ada yang merokok kan? Enggak sih. Iya. Oh tidak. Cukai rokok karena banyak konsumsi rokok, terutama untuk masyarakat yang. Nah tantangannya yang tadi Anda tanyakan kan itu adalah bagaimana nih orang yang mau bekerja itu supaya produktivitas dia itu lebih tinggi. Karena kalau produktivitas tinggi itu lebih bagus, upah itu dikaitkan dengan produktivitas. Kalau tidak, maka dia akan berpengaruh kepada kenaikan harga-harga lagi aja, inflasi. Atau kemudian menyebabkan perusahaan jadi pada pindah. Misalnya kayak sekarang itu kan dari daerah apa namanya Banten dan Jawa Barat itu pada pindah ke Jawa Tengah karena upah minimumnya lebih rendah. Nah kalau kita naikkan produktivitas, saya kira itulah yang tantangan tadi. Itu dia akan gaji bisa lebih tinggi, produktivitas lebih tinggi, dan kontribusi pada ekonomi. Kalau saya lebih ngelihat bukan spendingnya, tetapi adalah kemampuan untuk bisa apa namanya mengenerate, meningkatkan produktivitas dari kegiatannya. Apakah itu di tingkat mikro perusahaan ya, Anda kan di perusahaan, ataukah kemudian juga dalam pengertian yang lebih luas, yaitu ekonomi secara umum, makro. Abis ini kita bakal lanjut lagi. Saya mau mempertanyakan kemampuan Billy dalam mengkritisi sebenarnya. Karena banyak yang meragukan millennials gabung nanti malah join aja. Sisi kritisnya sudah hilang. Nah, abis ini saya mau nanya Bill. Karena sudah bergabung lah dengan pemerintahan, tapi dari sisi millennials kan tetap harus punya idealisme masuk ke dalam situ ya. Menurut Billy, apa yang perlu dilakukan pemerintahan sekarang yang tidak perlu lagi dilakukan apa sih pemerintahan sekarang yang tidak perlu lagi dilakukan dari kesalahan-kesalahan di periode sebelumnya? Karena Pak Jokowi banyak sekali menekankan kata investasi di sini, ya kan? Jangan halang-halangi investasi yang masuk. Itu sering banget diulang-ulang dalam pidato Pak Jokowi di periode kedua ini. Dan bahkan ada
kata tanpa beban dari Pak Jokowi di periode kedua ini. Habis ini kita mau nanya Billy, siapa Bill? Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.